Dewan Juri yang saya hormati, penyesalan dari kubu pemerintah yang melihat anggapan dari dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah konsumen sesungguhnya adalah suatu hal yang sia-sia. Hal ini dikarenakan pemerintah gagal memahami makna mahasiswa sebagai konsumen dan menyamaratakannya dengan suatu proses komersialisasi. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya masuk pada argumentasi saya, mengapa pandangan bahwa mahasiswa adalah konsumen dapat diterima dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu saya akan menyanggah argumentasi yang diberikan oleh kubu pemerintah. Dalam kesempatan ini, Dewan Juri yang saya hormati, saya berdiri sebagai perguruan tinggi swasta. Sebagai perguruan tinggi swasta, kami adalah lembaga penyedia jasa pendidikan yang biaya operasionalnya mayoritas ditanggung oleh kami sendiri, oleh pihak swasta, dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang saya hormati, patutlah kita terlebih dahulu melihat lebih jauh argumentasi dari kubu pemerintah. Pertama, pemerintah menyatakan bahwa kami memberikan privilege kepada orang-orang kaya dan dengan sendirinya menutup aksesibilitas kepada pihak-pihak yang tidak tergolong kaya. Dewan Juri yang saya hormati, pernyataan tersebut adalah suatu kesesatan berpikir. Mengapa saya menyatakan demikian? Pertama, kami menyediakan kesempatan terbuka kepada setiap warga negara Indonesia yang ingin bersekolah dan mengenyam pendidikan di tempat kami. Hal ini bisa dilihat pada proses perekrutan mahasiswa yang kami lakukan secara terbuka. Kami tidak memberikan syarat-syarat tambahan kepada mahasiswa yang punya kapitalisme yang lebih, kapital yang lebih. Nah, Dewan Juri yang saya hormati, kami tidak memungkiri kemungkinan bahwa dalam perjalanan waktu ada mahasiswa kami yang tidak mampu memenuhi biaya yang kami tetapkan. Namun kami menyediakan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk tetap mampu bersekolah di tempat kami. Kami menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka pekerjaan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja pada waktu dan tetap bisa bersekolah di tempat kami. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, dengan sendirinya privilege yang dikatakan oleh pemerintah patut kami tolak, dan dengan sendiri aksesibilitas yang dipertanyakan oleh kubu pemerintahan adalah suatu hal yang tidak berdasar. Lalu Dewan Juri yang saya hormati, lalu kedua, mengenai biaya tarif lebih tinggi dari seharusnya. Kami dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta menyatakan bahwa kami tidak menetapkan biaya yang jauh lebih tinggi dari sebagaimana seharusnya, melainkan kami menetapkan sesuai dengan biaya operasional yang kami tanggung. Bagaimana kami membagi dan memberikan kepada setiap mahasiswa apa yang sesuai dengan mereka butuhkan. Jika kubu pemerintah lebih jeli membandingkan, maka mereka akan bisa melihat bahwa kami memberikan setiap jurusan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seorang mahasiswa kedokteran ketika dia membutuhkan untuk suatu praktikum yang lebih besar, ketika mereka membutuhkan mayat yang harus diimpor dari luar negeri, mereka tentunya akan mengeluarkan uang yang jauh lebih besar ketimbang mahasiswa-mahasiswa yang dalam kesehariannya bisa menggunakan sarana-prasarana yang mereka gunakan di tempat ini. Maka dengan sendirinya Dewan Juri yang saya hormati, anggapan bahwa kami menetapkan tarif yang lebih mahal dari seharusnya adalah suatu anggapan keliru yang menunjukkan bahwa kubu pemerintah dalam membangun argumentasi mereka tidak meneliti secara lebih jeli realitas yang terjadi. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa kami dari kubu pemerintah menyatakan bahwa anggapan dalam dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah konsumen perlu kami terima? Saya mempunyai beberapa poin argumen. Yang pertama, argumentasi bahwa mahasiswa adalah konsumen adalah real dan sesuai dengan kenyataan. Mengapa demikian? Pertama, Dewan Juri yang saya hormati, kita perlu tahu apa arti konsumen. Konsumen adalah mereka yang menggunakan produk maupun jasa. Maka dengan sendirinya ketika seorang mahasiswa datang dan menggunakan produk yang kami tawarkan, mereka datang menggunakan jasa yang kami tawarkan, maka dengan sendirinya mereka adalah konsumen. Ketika mereka adalah konsumen, maka dengan sendirinya juga ikutan lanjutan dan yang harus mereka lakukan, mereka mempunyai tanggung jawab untuk membayar. Mereka harus membayar apa yang akan mereka dapat dari kami. Hal ini bisa kita lihat misalkan juga dalam hal ketika seorang mahasiswa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan sandang, mereka membutuhkan papan, dan mereka membayar untuk itu. Jadi ketika pendidikan adalah suatu kebutuhan, mereka perlu membayar untuk mereka bisa mendapatkan apa yang kami sediakan. Dewan Juri yang saya hormati, lalu kemudian berkenaan dengan anggapan bahwa kami menyiapkan fasilitas yang berbeda kepada orang-orang yang membayar lebih dan juga tidak memberikan fasilitas yang sama kepada orang-orang yang membayar yang tidak lebih. Ini adalah suatu anggapan yang keliru. Dewan Juri yang saya hormati, kami berlaku aman, kami berlaku adil terhadap setiap konsumen yang datang dan bersekolah di tempat kami. Memang dalam prakteknya kami memberikan perbedaan antara suatu sistem pendidikan internasional dan sistem pendidikan reguler. Namun yang berbeda dalam sistem tersebut hanyalah sistemnya saja. Sistem yang berbeda, bukan fasilitas yang mereka gunakan. Mereka menggunakan lapangan yang sama, mereka menggunakan fasilitas internet yang sama, mereka menggunakan lab komputer yang sama. Maka dengan sendirinya argumentasi dari kubu pemerintahan patut ditolak. Dewan Juri yang saya hormati, berarti ditolak dari semua yang saya sampaikan, maka sudah selanjutnya kita tidak melihat kehadiran perguruan tinggi swasta dengan biaya yang tinggi sebagai suatu bentuk komersialisasi. Melainkan seharusnya kita melihat bahwa kehadiran perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang memberikan biaya yang jauh lebih tinggi
atau jauh yang lebih tinggi daripada kebanyakan lainnya adalah suatu bentuk kritik terhadap pemerintah yang tidak mampu membangun pendidikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi swasta yang mempunyai biaya pendidikan yang lebih memberikan suatu mutu yang lebih baik. Dalam hal ini, mereka menggenjot dalam diri mereka fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mahasiswa untuk bertumbuh dengan lebih baik. Anggap bahwa ketika mereka dipaksa untuk menurunkan biaya pendidikan mereka, maka dengan sendirinya perguruan tinggi swasta tidak akan bisa memenuhi beberapa hal. Yang pertama, mereka tidak bisa membiayai dan merawat fasilitas yang telah mereka bangun. Maka dengan sendirinya mereka tidak bisa menggunakan itu untuk meningkatkan mutu dari setiap mahasiswa yang mereka miliki. Lalu yang kedua, dengan sendirinya ketika mutu dari penggunaan fasilitas yang ada tidak lagi mereka bisa gunakan, maka kualitas pendidikan dengan sendirinya akan turun. Nah, perguruan tinggi swasta sebagaimana kita lihat bersama pada masa-masa saat ini juga merupakan suatu tolak ukur, suatu bentuk antitesis terhadap carut marutnya perguruan tinggi negeri yang tidak dibangun dengan baik oleh negara. Maka dengan sendirinya Dewan Juri yang saya hormati, ketimbang menyesali apa yang sudah ada saat ini, maka sudah selayaknya kita sekarang mendukung kehadiran perguruan tinggi swasta dan memberikan pemahaman yang benar mengapa perguruan tinggi swasta mempunyai biaya yang lebih tinggi. Karena tentu saja yang pertama, mereka menanggung biaya operasional mereka secara sendiri. Mereka berdiri atas kaki sendiri. Mereka menampakkan kemandirian dalam proses penyediaan jasa pendidikan dan produk pendidikan. Maka dengan sendirinya itu adalah suatu hal yang lumrah ketika mereka melihat mahasiswa sebagai konsumen yang perlu dilayani kebutuhannya. Mahasiswa adalah mereka yang membutuhkan pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang baik, sarana-prasarana yang baik. Maka mereka perlu untuk tetap berbenah. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang saya hormati, berkenaan dengan ketersediaan bangku pendidikan. Kehadiran perguruan tinggi swasta merupakan suatu bentuk alternatif dari ketidakmampuan negara membangun perguruan tinggi negeri yang memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Maka warga pendidikan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi lainnya dengan berat hati harus tetap berjuang. Walaupun dengan begitu banyak anggapan keliru, mereka tetap berjuang untuk mampu tetap bertahan membangun suatu pendidikan yang berkualitas. Dewan Juri yang saya hormati, dengan sendirinya kita tidak dapat menerima pernyataan yang diberikan oleh kubu pemerintah. Sekian dan terima kasih.